Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat berita-berita yang sekarang kita dengar, yaitu terjadi peperangan. Orang mulai berkata ini perang nuklir, ini perang dunia ketiga. Mau saya katakan saat ini saudara percayalah bahwa tidak ada perang nuklir. Perang dunia ketiga pun itu bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi memang sebenarnya ini sudah mendekati seperti perang dunia ketiga. Kenapa? Karena memang perangnya dua negara, yaitu Rusia dengan Ukraina. Tetapi sebenarnya di balik Ukraina itu adalah namanya negara-negara besar dan disebut negara NATO dan Amerika yang ikut mensanksi ya ekonomi, sanksi ini, terus nyuplai senjata, mengirim bantuan-bantuan logistik, juga tentara-tentara bayaran. Jadi medannya memang kecil, tapi kekuatan kumpul di situ semuanya. Tetapi yakinlah saudara bahwa ini belum akhir, ini baru permulaan. Sebelum kita membacanya, yaitu kitab Wahyu pasal 6, yaitu meterai ketiga, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya setiap kami diberi kekuatan hikmat marifat, supaya setiap kami Tuhan, supaya mendapatkan kemampuan kekuatan dari Tuhan, supaya kami di akhir zaman dan akhir dari akhir zaman ini, kami menjadi berkat, bukan digentarkan, bukan ditakutkan, bukan dikhawatirkan, tapi memberikan Tuhan kekuatan, penghiburan kepada mereka yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ke-6. Meterai ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Nah, inilah saudara yang dikatakan bahwa ketika meterai ketiga dibuka, maka dikatakan saudara bahwa terjadilah kelaparan itu. Maka dikatakan ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya membawa timbangan di tangannya. Dan kemudian ada suara berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar." Artinya di sini bahwa akan ada namanya kelaparan dan bencana kelaparan, bencana pangan. Khususnya pada saat sekarang ini, saudara, kita harus bersiap-siap. Karena ketika terjadi peperangan antara Ukraina dan Rusia, kalau kita melihat kembali bahwa Rusia dan Ukraina ini adalah saudara penghasil gandum. Kalau dua itu digabung saudara menjadi 60% di dunia penyuplainya. Kalau kita lihat dengan peperangan ini pasti gandum berkurang. Belum kita bicara tentang kedelai. Belum kita bicara jagung yang mereka juga saudara ekspor jagung. Belum kita bicara juga masalah namanya pupuk, di mana Rusia itu penghasil pupuk 40% terbesar di dunia. Dan kalau kita melihat belum mengenai gas, yaitu Rusia itu penghasil gas terbesar, saudara. Dan belum kita bicara tentang minyak, dia nomor 2 di dunia ini, di OPEC itu. Belum kita bicara batu bara, dia nomor 3. Belum bicara titanium, saudara, untuk alat-alat penerbangan, ya maksudnya untuk bodi-bodi besinya itu dia juga penyuplainya. Dan ketika Amerika mulai mensangsikan, saudara, mata uangnya, ekonominya, ya, cadangan devisanya diambil semua, tidak boleh diambil, sehingga mata uang rubel jatuh. Tetapi kemudian mata uang rubel kembali. Karena saudara dia punya strategi, siapa yang beli gas, beli minyak, beli barang-barang Rusia, yang mensangsi Rusia, yang tidak bersahabat, dia harus memakai rubel. Sehingga rubel naik. Dan kemudian Amerika juga mensangsi, tidak boleh menjual emas. Padahal dia penghasil emas, ada perusahaan-perusahaan swasta yang menghasilkan emas di Rusia tidak boleh dijual.
baik yang di New York Exchange maupun di tempat London. Tetapi kemudian pemerintah Rusia berkata, saudara, pemerintah yang akan membeli sampai Juni dengan harga tetap. Sehingga mata uang rubel akan disejajarkan dengan uang sehingga tidak tergoyahkan. Tetapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Bahwa kemudian kita melihat sanksi-sanksi bertubi-tubi datang, akhirnya Rusia juga memberikan sanksi kepada negara tidak bersahabat, yaitu tentang energi dan pangan. Sebab itu, saudara, ini akan terjadi yang disebut perang energi, perang mata uang, di mana Rusia tidak boleh memakai dolar, maka otomatis Rusia memakai mata uangnya sendiri. Ketika dia mulai berdagang dengan negara Tiongkok, dengan India, dengan yang lain, maka itulah pakai mata uang lokal yang disebut LCS, local currency, saudara. Jadi seperti Indonesia sudah mengadakan dengan Jepang, Korea, dengan negara Tiongkok, dengan Thailand, dengan Malaysia, Singapura, yaitu tidak melalui dolar tapi langsung. Dengan adanya sanksi ini, otomatis dolar akan banyak dibuang. Demikian juga ketika kita melihat bagaimana minyak, yaitu Arab Saudi, Emirat Arab, sudah kemudian memutuskan untuk menjual dengan yuan, dengan mata uang setempat. Karena mereka takut kalau tiba-tiba Amerika tidak suka, maka disanksi, maka cadangan devisa uang mereka yang berupa dolar karena transaksi antar negara atau transaksi dagang itu dibekukan, mereka akan miskin. Sehingga mereka rame-rame mulai pakai LCS, local currency masing-masing. Sehingga itu disebut perang mata uang. Sehingga kita akan melihat bagaimana dolar satu hari akan runtuh. Dan sekarang kita melihat inflasi. Kenapa? Minyak naik, semua naik karena saudara, karena ada tekanan dari Amerika untuk sanksi gas, energi, untuk semuanya. Sehingga kemudian terjadilah barang-barang itu naik. Minyak naik, semua naik, gas naik. Dan kalau kita bicara gas naik, maka gas itulah salah satu bagian untuk membuat pupuk juga. Maka kalau itu sudah naik dan kemudian sudah langka, maka pupuk nggak ada, maka makanan tidak, makan menjadi sukar, saudara. Ternak juga membutuhkan makanan ternak yang juga dari pertanian. Sehingga kalau kita sekarang melihat, larinya adalah perang pangan. Di mana Amerika itu memiliki teknologi, memiliki kemampuan militer, sanksi ekonomi karena dia pegang dolar untuk seluruh dunia. Sekarang menghadapi negara-negara dunia, saudara, baik Amerika Latin maupun Asia, Afrika, semua pada tanpa dikomando. Mereka sekarang tanpa dikomando, mereka ya tidak bersimpati dengan Amerika, bahkan takut. Sehingga kemudian saat ini, kalau kita melihat inflasi begitu tinggi, ya di Amerika, di Eropa sudah 10%, 7,5%, bahkan kalau kita lihat Lituania sudah 15%, Inggris 7,5%, saudara. Bahkan 10%, Amerika sudah 10% lebih. Ya ini terus meningkat. Maka barang-barang naik termasuk di negara Indonesia dan kita juga. Tetapi yang pasti apa yang firman dan katakan, bahwa dikatakan yaitu secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Inilah harga pangan akan mahal karena kita lihat supermi itu juga dari gandum, roti dari gandum, sehingga saudara akan ada kelangkaan makanan. Belum ditambah bencana, belum ditambah masalah, belum ditambah persoalan-persoalan saudara namanya banjir, gagal panen. Sebab itu saudara, apa yang dikatakan ya dan amin. Orang-orang percaya harus punya hikmat. Yaitu seperti Yusuf. Ketika dia panen besar, dia menyimpannya. Ketika kekeringan, dia bisa hidup, bahkan survive, bahkan lebih kaya lagi. Sebab itu saudara, percayalah Tuhan memelihara. Biar mulai hari ini Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang terjadi kepada tahun 2022 dan 2023 ini? Mari saudara, kita harus mewaspadai. Dan kita harus mempelajari firman ini. Dan kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dikatakan saudara, yaitu secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Semua akan mahal. Tetapi percayalah, Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi,
keluarga, keuangan, maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau dalam pergumulan masalah kesehatan, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah dalam nama Yesus dan bilur-bilurnya, itu kuasa untuk menyembuhkan. Bahkan Yesus berkata, Tuhan kita sudah berfirman. Dikatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan biarlah segala pergumulanmu diberkati, dibuka jalan, dan diberikan hikmat, dan diberi pertolongan oleh Tuhan. Sehingga doa-doamu terkabul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.